biasanya dukun audio itu menghipnotis orang, tapi sekarang saya terhipnotis sama dia. Jadi ini levelnya apa? Suhu ya. Kalau gitu saya beli ini alat. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto, dukunnya sound system Begja Autotronics. Kalau kita bicara mengenai sound system, kita pasti berbicara dengan rambat gelombang suara. Sehingga pada saat kita memasang sebuah sistem audio di dalam mobil, kita pastinya membutuhkan alat untuk bisa membuat tuningan kita menjadi bagus dan natural. Di hari ini saya datang ke PT Audio Plus Indonesia. Saya mau membeli alat untuk tuning, sehingga hasil tuningan saya akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Dan pasti teman-teman semua lagi bertanya nih, alat apa yang akan dibeli? Kemudian apa saja yang menarik dengan alat ini? Saya akan ajak teman-teman semuanya untuk mengikuti saya membeli alat tuning baru. Ikutin saya. Oke, sekarang saya sudah ada di PT Audio Plus Indonesia. Waduh, ini nih bosnya nih. Apa kabar Pak Andre? Baik. Gimana Pak ya? Aduh, kabar baik Pak. Enak banget tempatnya yang adem di sini ya. Lumayan lah. Kalau teman-teman semuanya tuh ngikutin YouTube-nya Begja Autotronics, ini sekitar tahun berapa ya Pak Andre ya? Kita pernah mengupas mengenai kabel. Nah, teman-teman semuanya yang pengen tahu tuh kabel itu apa, kemudian fungsi kabel itu apa, kabel yang bagus seperti apa, bisa lihat di linknya di sini nih. Oke, sekarang saya punya alat untuk tuning audio itu udah pada usang, Pak. Ya. Udah terlalu lama kayak saya orangnya. Udah ketuaan gitu. Jadi saya berpikir untuk gimana caranya saya Update lah ya. mengupdate alat untuk tuning audio. Ya. Kemudian saya banyak tuh yang pada ngomong tuh, wah pakai ini, pakai itu, apa segala macam. Akhirnya saya memilih Pak Andre karena beliau itu sangat-sangat kompeten banget ya. Dan Pak Andre itu sangat familiar sekali dalam menggunakan alat untuk tuning audio mobil. Tentunya ini menjadi sesuatu yang teman-teman wajib tahu alat apa itu, cara pengoperasiannya seperti apa. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menarik yang teman-teman wajib ikutin video ini terus. Saya akan langsung tanya aja deh. Pak Andre, ini alat apa sih sebetulnya? Oke. Jadi ini namanya Clio. Oh. Jadi saya ini udah main Clio ini dari tahun 1999. Wow. Jadi 25 tahun main Clio. Cuman dulu Clio itu besar, Pak. Oh gitu. Ya, Clio ini dipakai di beberapa pabrikan besar untuk speaker di Indonesia. Oh. Jadi kita jual ke mereka untuk dipakai QC, R&D dan seterusnya. Iya. Dulu saya bawa kemana-mana tuh harus pakai komputer. Kok kotaknya gede dan nggak bisa pakai laptop, harus pakai komputer besar. Jadi mesti bawa layar, bawa CPU, bawa keyboard kemana-mana. Ya. Nah, sebelum pandemi itu saya ada ide sama mereka. Saya bilang saya butuh unit yang lebih kecil. Lalu mereka bikinkan versi mini dan diberi nama Clio Pocket. Karena ini bisa masuk di saku. Jadi ukurannya pocket. Ya. Tentunya dengan versi minimalis. Kalau yang besar itu bisa 2 input, ini cuma 1 input. 2 output, ini 1 output. Dan beberapa fungsi diminimalkan, tetapi masih cukup lah untuk setting audio di mobil. Nah, keuntungannya dengan unit yang kecil ini nggak perlu listrik, Pak. Kalau yang gede itu harus colok listrik, tarik kabel. Kalau ini hidup dengan kabel USB. Jadi dengan kabel USB yang dikonek ke komputer, seperti ini, dia ambil tenaganya langsung dari komputernya, dari laptop lah. Kalau zaman dulu konektornya bukan USB, Firewire. Kan nggak ada laptop pakai Firewire, jadi harus pakai PC besar. Betul. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ini adalah firmware. Firmware ini yang untuk mengontrol
dia dari Windows-nya. Jadi firmware-nya itu diinstal di Windows-nya. Unit hardware terakhir adalah mic. Mic-nya ini spesifik, ada serial number, ada calibration chart-nya. Nah, calibration chart-nya ini harus dimasukkan ke dalam software supaya hasil ukurnya akurat. Jadi nanti di sini ada angka yang harus dimasukkan ke software. Ini yang tidak boleh hilang adalah semua yang ada ini. Kenapa? Semua Clio Pocket itu ada serial number-nya. Software maupun firmware-nya juga ada serial number-nya yang dedicated. Jadi kalau ditukar-tukar, dia nggak bisa kalibrasi. Jadi kalau mic lain, responnya nggak rata, ada file calibration-nya. Kalau Clio nggak begitu. File mic ini udah ada calibration-nya di dalam ini, jadi nggak bisa ditukar-tukar. Nah, enaknya begitu, praktis, nggak perlu kalibrasi, tapi ya jangan hilang. Ya kalau hilang bisa minta lagi, cuma kalau bisa jangan hilang, gitu kan? Nah, dari kita, dari Audio Plus melengkapi apa yang sudah dari Italia ini dengan apa yang kita buat sendiri. Nah, ini adalah dudukan mic untuk di mobil. Jadi ini kita ikat ke headrest. Kemudian ini vertikalnya bisa dilepas, dan velcro, diikatkan. Nah, ini bisa kita atur, mau panjang, mau pendek, mau turun, mau naik. Bahkan tingginya juga bisa. Tingginya juga bisa. Kemudian kita kencangin supaya bisa mengunci. Nah, mic tadi kita pasang di sini. Lalu kita sediakan juga kabelnya yang kecil, karena kabel asli dari Clio itu besar. Ini kalau kita setting dari luar mobil, ini dijepit di pintu, sebentaran patah. Kedua, bertanda di karetnya mobil. Jadi kita sediakan yang kecil begini, yang kuat juga, nggak gampang patah, dengan kepala yang juga kecil sehingga praktis. Lalu kalau di mobil, dia kan ini mic ini connect-nya ke input. Jadi apa yang di mobil ditangkap sama mic, dimasukkan ke unit input. Lalu dibaca di komputer. Nah, outputnya pakai ini. Jadi ini satu output. Lalu yang dua ini dikonek ke DSP. Kalau DSP ada inputnya, kita connect. Jadi nanti dari Clio kirim signal ke DSP, keluar ke speaker mobil, ditangkap sama mic, masuk lagi ke inputnya Clio, dibaca di laptop. Prinsip kerjanya seperti itu. Kalau DSP-nya tidak ada input, RCA, saya sediakan ini. Misalnya di mobil ada jack aux 3,5 untuk ke inputnya DSP. Misalnya aslinya mobil. Atau misalnya 2,5, saya sediakan adaptornya ini. Jadi 2,5. Jadi lengkap lah ya. Betul. Jadi ini semuanya udah lengkap, jadi satu kesatuan. Gini, suara itu kan nggak bisa dilihat, Pak. Nggak dilihat kan nggak lego kalau Jawa bilang. Supaya bisa lego, supaya bisa dilihat, maka diukur, bisa ditampilkan di layar. Nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi ketika bisa dilihat seperti ini kan gampang dicerna. Oh, begini. Karena suara itu kan nggak bisa dilihat. Gelombangnya lewat mana, jalannya lewat mana. Kita kalau nggak lihat bingung. Nah, buat apa kita punya alat ini? Untuk standarisasi, Pak. Jadi kalau kita semua pakai kuping, apakah bisa? Ya bisa. Tapi kalau kita capek, bisa modar hasilnya. Kalau kita lagi fit, bisa bagus. Lalu mobil tertentu ada kendala, kita bisa hancur. Mobil tertentu bagus, bisa bagus. Jadi kita tuh bisa nggak tentu, nggak jelas. Nah, dengan adanya Clio ini, kalau boleh saya katakan 70% sudah dikerjakan dengan alat. Jadi porsi kita fine tuning tinggal 30%. Nah, 70%-nya itu standar. Jadi mobil susah, mobil gampang, semua kan kebaca karena bisa kelihatan. Oh, masalahnya di sini. Dan kita bisa atasi dengan DSP yang zaman sekarang modern. Nah, fungsinya apa aja? Pada basicnya Clio itu kalau kita pakai untuk tuning di mobil 4 fungsi. Yang pertama itu kita equalizer dulu, Pak. Kenapa kok equalizer duluan? Pertama malah equalizer dulu ya? Betul. Dan dilakukan per driver. Jadi tweeter dulu, kanan doang. Nanti tweeter kiri doang. Midrange kanan, midrange kiri, midbass kanan, midbass kiri, baru subwoofer. Kalau three way. Kenapa harus di equalizer dulu?
Karena kalau nggak di equalizer, nanti yang ditangkap waktu pengukuran time alignment jadi nggak presisi. Misalnya dia ada peak tinggi nih. Nah, mungkin peak ini yang ditangkap. Jadi dia harus rata dulu responnya, bagus. Baru diukur time alignment-nya. Jadi yang tertangkap adalah keseluruhannya. Udah benar dulu nih. Betul. Nah, melakukan equalizer itu dengan menu RTA namanya. Ya sama seperti RTA zaman dulu yang pakai titik-titik, cuman ini lebih modern, lebih gampang dibaca, lebih presisi. Kedua, nah setelah di equalizer tadi diukurlah namanya time alignment. Time alignment itu supaya kalau kita duduk di kanan misalnya, kan kita nggak di tengah mobil, speaker kanan lebih dekat, speaker kiri lebih jauh. Nah yang kanan ini di delay. Jadi yang kiri jalan dulu sampai batas tertentu, lalu yang kanan dilepas supaya nyampainya ke kita berbarengan. Istilahnya time-nya jadi berbarengan. Ketika time-nya bareng, suaranya jadi jelas, jadi fokus. Nah yang ketiga, ini yang paling susah dilakukan tanpa alat, tetapi juga sekaligus manusia itu paling sensitif terhadap yang ketiga ini, namanya fase. Jadi kalau amplitude bolong, selama responnya bolongnya besar begini, telinga kita nggak bisa nangkep, Pak. Tapi kalau fase digeser dikit aja, kita langsung nangkep. Nah, yang ketiga kita lakukan di menu ini adalah fase. Lalu yang keempat, balik lagi ke menu RTA, tetapi kita melakukan leveling. Jadi kalau tadi satu-satu, ini digabung keseluruhannya bagaimana? Fullnya. Keseluruhannya. Jadi 4 ini yang kita lakukan untuk tuning. Tetapi di luar itu ada banyak hal lagi yang mungkin lebih advance ya. Jadi kita bisa mengukur ruangan. Jadi di mobil ini decay paling panjang. Jadi kalau kita snap gitu ada gaungnya. Nah decay-nya itu di frekuensi berapa dan berapa lama baru hilang. Misalnya 40 Hz-nya lama banget, 10 milisecond baru hilang. Bassnya bumi. Nah di mana harus diakalin. Itu bisa kita ukur dengan namanya waterfall. Jadi nanti responnya 3 dimensi seperti ini. Jadi di mana dia, oh ini kan panjang nih nggak habis-habis. Nah ini titik di mana decay-nya panjang harus diakalin akustiknya. Cuman ini lebih advance ya, lebih dalam daripada yang 4 menu tadi. Lalu tail small parameter. Jadi kalau mau bikin box, kita nggak tahu speaker ini spek pabriknya nggak ada. Mau dibikin box berapa? Bagus di free air atau bagus di box? Mid-range-nya mau dibikin pot atau dilepas free air? Nah itu kita bisa ukur namanya tail small parameter. Lalu kita bisa mengukur juga distorsi. Distorsi buat apa? Misalnya kita mau lihat, kita mau crossover di berapa sih Twitter ini? Misalnya kita crossover 4.000, ternyata 4.000-nya udah distorsinya tinggi. Kita bisanya 5.000, misalnya kayak gitu. Itu kita bisa ukur. Nah itu, dan ini biasanya dipakai untuk R&D, untuk bikin produk dan lain-lain gitu. Kemudian yang terakhir itu mengukur amplifier. Jadi unik, dia bisa juga mengukur amplifier. Untuk apa? Untuk mengukur harmonic distortion atau THD. Jadi orang suka bilang amplifier THD-nya berapa. Nah itu bisa kita ukur dengan Clio Pocket ini. Nah kalau misalnya zaman dulu kita main pasif juga bisa dipakai mengukur resisten, kapasitan, induktan yang tadi Bapak bilang multimeter. Nah ini multimeter versi advance-nya. Bisa dipakai untuk itu. Nah kira-kira itu sih fungsi dari Clio Pocket ini. Di sini kita kasih manual book. Setiap pembelian ini kita kasih manual book, di mana manual book ini right hand drive, jadi khusus untuk driving di posisi kanan, optimize itu. Nanti ada step by step-nya, apa yang di unboxing, kemudian cara nata konfigurasi mic-nya, input output-nya bagaimana, kemudian apa aja yang harus diklik. Sudah saya kasih nomor urut. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, langkah ketiga ini, langkah keempat ini, langkah kelima ini. Sampai detail ya? Ini yang tidak ada di manual dari Clio. Jadi karena yang pabrik Clio ini isinya cuma 2 orang.
umurnya udah 70 lebih. Oh gitu. Jadi mereka itu cara berpikirnya masih model DOS. Bikin manualnya juga ala-ala Windows zaman dulu DOS itu. Jadi terpaksa saya buatkan manual sendiri ini. Dan kita udah lakukan ini di 9 negara sebelum pandemi. Kita udah kasih training di 9 negara. Makanya ada right hand drive, ada left hand drive. Dimana waktu itu di Korea itu di setir kiri, di Hong Kong itu di kanan, ya di tiap negara beda-beda. Di Filipina di kiri. Jadi kita punya 2 manual book. Dan di manual book ini juga ada panduannya. Kalau nanti sudah di setel time alignment ternyata dia nggak di tengah, apa yang harus dilakukan gitu. Nah itu ada panduannya. Kemudian ada penjelasannya juga fase itu seperti apa. Iya. Dia seperti roda yang berputar, kemudian ngecek fasenya seperti apa. Kelihatannya ruwet ya. Itu nanti kalau udah kita coba nggak seruwet itu. Nggak seruwet itu ya. Ya. Terus bagaimana menata crossover dan lain-lain. Jadi buku panduannya ini lebih bukan hanya cara pakai Clio, tapi juga bagaimana mengaplikasikan Clio ini untuk setting. Iya. Gitu. Oke. Nah nanti bisa kita coba langsung di mobil untuk latihannya. Ini saya bener nggak bisa ngomong loh. Ini saya terkesima banget ya kan. Ini terhipnotis banget sama Pak Andre loh. Biasanya dukun Audi itu menghipnotis orang. Tapi sekarang saya terhipnotis sama dia. Jadi ini levelnya apa? Suhu ya. Jadi ini yang mau saya bagi ke teman-teman semuanya. Ya pada saat kita tuh mau membuat sistem tata suara di mobil untuk bisa menghasilkan suara, kita nggak akan bisa ngomong itu suara benar apa tidak, tetapi benar itu relatif ya. Jadi teman-teman pastinya pada saat membangun sebuah sistem ya di mobil itu pasti mempunyai keinginan sendiri-sendiri, ya kan? Yang paling benar itu adalah suara yang didengarkan oleh diri sendiri, enak, nyaman, feel-nya itu kita bisa masuk ke dalam musik itu sendiri, itu yang paling benar. Tetapi untuk bisa membuat suara itu menjadi sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya, tugas kita nih para instalator itu kita harus mentuning dengan langkah yang tepat. Mentuning dengan langkah yang tepat tentunya kita tidak bisa mengandalkan telinga kita saja, tetapi kita harus butuh alat pandu yang bisa membantu kita untuk mendapatkan suara yang kita mau. Nah, kemudian seperti halnya kita mau berjalan jauh menuju ke suatu tempat, ke tempat lain misalnya kota Semarang yang akan kita tuju. Kalau zaman dulu kita pastinya langsung jalan aja, kemudian pasti gampang lah, nanti kita bisa tanya orang di tengah jalan. Oh, jalan menuju Semarang mana? Seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita itu sudah ada Google Maps, ya, ini adalah suatu alat pandu yang akan membuat kita di dalam melakukan perjalanan menuju satu tempat itu sendiri akan menjadi sangat mudah tanpa harus merepotkan orang lain. Nah, tentunya ini adalah suatu alat yang kita harus punya, yang intinya kita bisa melakukan apapun di sini. Kita bisa melihat bagaimana kualitas dari speaker yang akan kita pasang. Kemudian kita juga bisa melakukan di sana mengukur boxnya besarannya berapa. Kemudian tidak cuma itu, pada saat kita mau membangun sistem itu 2-way, 3-way, 4-way, apa segala macam, kita pastinya bisa mengukur juga untuk titik poin crossover yang tepat untuk mengatur dari masing-masing driver itu sendiri. Setelah itu apalagi delay, fase, segala macam, semuanya ada di alat ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin menjadi profesional, beli alat ini. Jadi tadi kalau saya bilang 70% itu sampai batas benarnya. Betul. 30% selera installer masing-masing. Mau dibawa kemana, ya kan? Ini thank you banget penjelasannya. Kalau gitu saya beli ini alat, dan saya minta tolong sekali lagi nih Pak Andre. Iya. Kita tolong banget, tolong nanti kita peragakan langsung di mobil aja. Kita peragakan nanti. Peragakan ya. Ya. Ya, tentunya ini menjadi satu edukasi lah buat teman-teman semuanya. Boleh. Beli Clio Pocket ini sama Pak Andre. Pasti top.